Kembali lagi bersama saya di Bincang-Bincang. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik terkait tentang terorisme. Mengingat akhir-akhir ini terorisme makin marak terjadi. Yang terbaru, aksi teror terhadap gereja katedral, dan yang kedua, serangan terhadap Mabes Polri. Pada episode kali ini saya akan mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten untuk berbincang-bincang terkait tentang isu ini, yaitu Saudara Husnul Adami, seorang mahasiswa di salah satu universitas, pembicara di berbagai seminar, dan pengisi acara. Sombong amat. Apa kabar, Pak Husnul Adami? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, kita langsung saja bincang-bincang kali ini. Kepada Saudara Husnul Adami, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan sedikit berbagi, mungkin sharing terkait tentang terorisme. Terorisme yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Alasannya para teroris melakukan serangan pun macam-macam, mulai dari alasan politik yang ingin mendirikan negara baru, tidak puas dengan keadaan sosial, ekonomi, sampai alasan keagamaan dan religius. Sebagai contoh yaitu serangan Lone Wolf yang terjadi di Mabes Polri, yang diduga dilakukan oleh seorang wanita muda yang berumur sekitar 25 tahun menurut informasi yang saya dapatkan. Kalau melihat studi kasus barusan, serangan terhadap Mabes Polri terjadi oleh wanita dengan rentan umur 25 tahun. Apakah sasaran dari anggota teroris itu kepada anak-anak muda, generasi milenial atau generasi Gen Z, Pak Husnul Adami? Jadi gini, anak muda itu masih labil. Mereka masih mencari jati dirinya sebagai anak muda dengan proses doktrinisasi, mencuci otak atau brainwash. Itulah cara pertama anggota terorisme dalam menyebarkan paham-paham yang mereka anggap paling benar. Untuk apa? Untuk mengajak merekrut anggota-anggota baru agar terjerumus pada sirkel terorisme dan radikalisme. Padahal otak kita ini adalah aset yang paling besar. Apabila otak kita sudah terisi, terdoktrinisasi oleh hal-hal yang berbau tentang terorisme dan radikalisme, maka tidak segan-segan akan melakukan huru-hara seperti pengeboman, penembakan membabi buta, bahkan kerusuhan yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan. Itu sangat disayangkan. Ditambah zaman sekarang informasi mudah didapat. Orang bisa mudah mendapatkan informasi dari internet, media sosial, YouTube, sehingga paham-paham terorisme ini mudah menyebar di kalangan masyarakat. Ada juga faktor yang dapat menyebabkan paham-paham ini mudah masuk kepada masyarakat. Yang pertama, faktor kesenjangan ekonomi, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, kemiskinan, bahkan ujaran kebencian dengan mudah peluang untuk masuknya paham-paham ini kepada masyarakat. Saya mau bertanya, Pak. Nah, adakah cara pencegahan kita supaya tidak sampai terjerumus
atau terdoktrin oleh anggota-anggota terorisme. Mungkin itu Pak Kusno Adani. Terorisme ini menjadi PR bagi kita semua. Terorisme akan tetap tumbuh apabila kita tidak saling bekerja sama. Ketika aksi terorisme terjadi setiap tahun, harus ada evaluasi mendalam tentang bagaimana kita menangani masalah krusial ini. Bukan hanya kerjasama, kita juga harus mau buka catatan untuk melihat apa yang kurang efektif dari tiap sisi penanganan terorisme ini. Jadi, karena terorisme ini sering dikatakan sebagai extraordinary, maka pencegahannya pun harus ekstra. Yang pertama, kita harus siap siaga. Ketika terjadi teror, kita harus siaga. Yang kedua, kontraradikalisme. Apabila ada pandangan-pandangan tentang terorisme, kita harus buat kontra. Kita harus luruskan pandangan tersebut. Yang ketiga, deradikalisasi, yaitu orang-orang yang sudah berbuat radikal. Kita harus kasih tahu bahwa itu radikal, itu tidak benar. Ini adalah 3 cara pencegahan terorisme. Namun masih banyak lagi cara-cara pencegahan terorisme, seperti kita harus lebih ke melek literasi, lebih ke mungkin menguatkan iman, baca blog mungkin, agar kita bisa membentengi dan menambah wawasan diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah hadir pada bincang-bincang kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.